Ya baiklah, materi kita yang kedua ini mengenai peran dan fungsi HMJ, yang mana materi ini akan langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Umum kita yaitu Muhammad Hafizi. Ya, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari saudara Muhammad Hafizi. Nama Muhammad Hafizi, tempat tanggal lahir Amuntai 29 September 1999, asal di Amuntai, alamat sekarang di Jalan Lingkar Selatan, Komplek Grand Batuah Mahakama, Blok Batuah 2, nomor 57. Riwayat pendidikan MI Manbaul Ulum Amuntai Selatan, MTSN IMA HSU, dan MA Darul Ilmi. Pengalaman organisasi yang pertama menjadi Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin, dan yang kedua menjadi Ketua Divisi Tahfiz LDK Nurul Fata UIN Antasari. Adapun moto hidupnya yaitu jangan merasa lebih dari orang lain. Baiklah, langsung saja kepada Wakil Ketua Umum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti materi kita pada hari ini. Kemudian salawat dan salam terkubur juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kita pada hari ini, yakni peran dan fungsi HMJ. Mengenai materi ini, tentunya setiap lembaga apapun, adanya lembaga itu harus mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dan di dalam ranah ini kita akan mengetahui bagaimana apa tentang peran dan fungsi HMJ. Khususnya HMJ kita yaitu HMJ Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin. Sebelumnya kita ulangi sedikit tentang Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jadi HMJ itu kepanjangannya ialah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan. Artinya organisasi mahasiswa di tingkat jurusan di suatu perguruan tinggi yang merupakan itu kegiatan ekstrakurikuler di tingkat jurusan tersebut. Jadi kita kuliah tidak mesti kita semerta-merta di jurusan itu cuma kuliah, duduk mendengarkan materi dari dosen, tapi kita juga dapat menggali potensi kita di jurusan tersebut. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler jurusan yang mengacu kepada jurusan tersebut. Artinya ini pengembangan untuk diri kita di jurusan. Jadi ada yang namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler di jurusan tersebut. Keberadaan Himpunan Mahasiswa Jurusan haruslah berdasarkan prinsip, yaitu dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Sebagaimana prinsip di eksekutif lainnya seperti ini juga. Jadi dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Pokoknya segalanya untuk mahasiswa tingkat jurusan tersebut. Kemudian Himpunan mahasiswa merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. Jadi selain kita mendapatkan pelajaran di bangku kuliah, hendaknya kita belajar menggali potensi, yang mana potensi ini akan kita kembangkan di masyarakat nantinya setelah kita perkuliahan. Dan ini ialah fungsi dari HMJ tersebut. Jadi kita bukan hanya terampil di bangku kuliah, tapi kita dibekali untuk tetap bisa berkompetitif di masyarakat. Betul. Kemudian Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ atau di perguruan tinggi lain itu ada MHPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Berada di tingkat fakultas dan berada di bawah koordinasi Senat Mahasiswa atau BEM fakultas. Jadi HMJ ini berkoordinasi dengan Senat Mahasiswa. Jadi ranahnya tujuannya itu sama dengan ranah Senat Mahasiswa, berada di tingkat di bawah dari koordinasi. Jadi Senat Mahasiswa yang mengarahkan HMJ kemana ranahnya, tujuannya kemana itu. Sehingga seluruh kegiatannya harus berafiliasi ke program Senat Mahasiswa. Jadi nantinya HMJ ini selalu
mengikuti koordinasi dari senat mahasiswa. Kemudian adapun kegiatan HMJ umumnya hanya terbatas pada kegiatan di tingkat jurusan, khususnya dalam rangka pengkajian dan pengembangan kurikulum. Nah, jadi HMJ itu terbatas pada kegiatan di tingkat jurusan ini. Tapi setiap jurusan HMJ juga mengadakan sesuatu kegiatan yang walaupun tingkatnya dilaksanakan oleh jurusan tapi bisa mengembangkannya ke luar eksternal dari jurusan tersebut. Contohnya nantinya sudah akan dijelaskan oleh ketua bidang masing-masing. Kemudian selain khusus dari rangka pengkajian dan pengembangan keilmuan, HMJ juga mengembangkan minat dan bakat, sumber daya dan kewirausahaan mahasiswa tingkat jurusan. Nah, selain dari mengacu kepada ranah jurusan tadi, pengkajian dan pengembangan keilmuan, HMJ di sini fungsi HMJ yang lebihnya ialah minat dan bakat mahasiswa, sumber daya dan kewirausahaan bisa digali potensinya kalau kalian masuk di HMJ. Itu. Ini diantara fungsi dan peran HMJ PBA ya. Kemudian susunan kepengurusan HMJ. Nah, ini susunan kepengurusan HMJ ini berdasarkan kebutuhan yang ada di jurusan. Nah, jadi susunan kepengurusan HMJ khususnya di HMJ PBA, HMJ Pendidikan Bahasa Arab itu mempunyai seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Sekali lagi ini sesuai kebutuhan jurusan. Jadi kebutuhan jurusan kita ya seperti ini. Kemudian HMJ juga mempunyai bidang-bidang di HMJ, yang mana bidang-bidang inilah yang lebih menggali lebih khusus dari program kerja HMJ. Mereka mempunyai program kerja masing-masing yang nantinya akan dijelaskan dari ketua bidangnya masing-masing nanti. Di antaranya ialah bidang minat dan bakat. Nah, ini bidang minat bakat secara umumnya mereka akan menggali potensi minat dan bakat mahasiswa, baik dari bakatnya bawaan dari sebelum menjadi mahasiswa, misalkan dari tingkat SMP, SMA, dan juga ada bidang informasi dan komunikasi. Ini memberikan informasi tentang jurusan, tentang kampus dan pokoknya yang berkaitan dengan jurusan kita. Kemudian ada bidang intelektual. Bidang intelektual ini program kerjanya ialah mengenai tentang pengembangan keilmuan yang mencakup keilmuan untuk pengembangan ranah jurusan tersebut. Kemudian ada bidang pengembangan sumber daya anggota dan kewirausahaan. Nah, ini ialah bidang baru untuk periode ini, tapi ini karena dibutuhkan untuk kita, dirasa penting untuk HMJ, maka diadakanlah bidang ini, pengembangan sumber daya anggota dan kewirausahaan. Ya, kemudian ada juga bidang keagamaan. Bidang keagamaan ini program kerjanya lebih kepada pengkajian spiritual untuk anggota HMJ, pengurus dan seluruh anggota. Seluruh anggota HMJ ini sebenarnya mencakup seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab, tapi ini anggota pasif namanya. Kalau kita HMJ PBA pengurus itu anggota aktif. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih kepada Wakil Ketua Umum yang telah menyampaikan materi tentang peran dan juga fungsi dari HMJ. Baiklah, itulah tadi dua materi tentang selayar pandang dan juga peran dan fungsi HMJ. Kami selaku himpunan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Banjarmasin mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Itulah materi dari kami. Selamat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi kawan-kawan mahasiswa baru nanti yang ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp untuk sesi tanya jawabnya.